akhir itu artinya yaitu mempercayai, meyakini bahwa akan adanya hari kiamat atau akan adanya hari kehidupan yang kekal abadi setelah kehidupan dunia yang fana ini. Adapun proses kejadian hari kiamat, pertama, setelah kita mengalami hari akhir adalah pertama kita mengalami yaumul barzah. Jadi setelah yaumul akhir kita mengalami yaitu yaumul barzah. Yaumul barzah adalah hari di mana manusia menanti untuk menuju hari akhirat. Atau dikatakan hari penantian, alam tunggu. Setelah kita mengalami hari atau yaumul barzah, kita yaumul ba'at. Apa yang dimaksud dengan yaumul ba'at? Yaumul ba'at adalah hari manusia dibangkitkan setelah kita dari alam kubur. Untuk apa kita dibangkitkan? Untuk dimintai pertanggungjawaban ketika kita hidup di dunia. Setelah kita mengalami alam yaumul ba'at, kita menuju ke yaumul mahsyar. Apa yang dimaksud dengan yaumul mahsyar? Yaumul mahsyar artinya hari di mana manusia dikumpulkan. Untuk apa? Untuk menerima semua catatan yang kita alami atau kita perbuat di masa di dunia. Setelah itu kita mengalami yaumul mizan. Yaumul mizan dengan yaumul hisab. Yaumul mizan itu hari atau ditimbang amalnya. Kemudian kita dihisab. Jadi antara dihisab dan ditimbang itu sama. Artinya kebersamaan itu. Setelah itu kita yang terakhir yaitu kekal abadi. Di mana kita yaitu di alam akhirat. Yaitu kita mengalami surga dan neraka. Lah, sebelumnya kita sampaikan ayat yang berkaitan dengan hari kiamat itu pasti datang. Yaitu di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyata la raiba fihi. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian
apa fungsi iman kepada Allah? Maaf, apa fungsinya iman kepada hari akhir? Pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita dengan melakukan ibadah, hati-hati kita di dalam mengerjakan sesuatu. Banyak kita beramal soleh karena kita akan ada pembangkitan hari kiamat. Kemudian di samping itu kita berusaha berbuat baik. Artinya di dalam hidup kita harus hati-hati. Tidak boleh kita semaunya sendiri. Karena ada yang mencatat yaitu malaikat Rokib dan Ngatid. Itulah yang menjadikan saksi untuk kita besok di Yaumul Mahsyar. Kemudian berani membela kebenaran dan rela berkorban. Apabila kita di dalam sesuatu atau perbuatan itu benar, kita tidak usah kita malu-malu. Berarti berani membela kebenaran dan rela berkorban. Kemudian senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali, setiap saat kita karena agama Islam kita banyak kita istighfarnya. Karena dengan kita baca istighfar kita akan mengurangi beban atau dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, setiap saat kita setelah sholat kita harus itu membaca istighfar, zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang terakhir kita mengenal dengan nama-nama surga dan neraka. Di antaranya nama-nama surga itu satu, surga Firdaus, surga Ma'wa, surga Naim, surga Kuldi, surga Adnan, surga Darul Salam, surga Darul Muqomah, kemudian yang terakhir Muqomah Aminin. Itu nama-nama surga. Kemudian nama-nama neraka, satu, neraka Hawiyah, neraka Jahim, neraka Syakor, neraka Lazza, neraka Hutomah, neraka Syakir, neraka Wil, dan terakhir neraka Jahanam. Untuk itu anak-anak perlu kita cermati macam-macam surga dan neraka. Nah, kesimpulan hari akhir adalah mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan dunia yang fana ini. Demikian yang kami sampaikan untuk materi hari akhir atau hari kiamat. Untuk itu, kami akan memberikan tugas lewat Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya anak-anakku, semangat.